Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Apoteker Muhtasam Zuhullah, Sarjana Sains, Magister Sains, salah satu dosen tetap di program studi S1 Farmasi, Fakultas Farmasi, Universitas Negaraski, Makassar. Sebagai dosen, saya telah menerapkan Tridharma Perguruan Tinggi yang terdiri dari pengajaran, penelitian, dan pengabdian. Video ini saya buat sebagai bentuk pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau lebih dikenal dengan istilah PDD UKT-PT pada bidang pengajaran. Dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan salah satu mata kuliah yang saya ampuh di semester 5, yaitu Farmasi Rumah Sakit. Dalam sistem pembelajaran saya menggunakan metode delivery, interaction, dan assessment atau yang disingkat DIA. Delivery, di mana saya menyediakan ragam materi pembelajaran untuk membantu mahasiswa belajar secara mandiri sehingga materi yang diberikan dapat diterima dengan baik oleh mahasiswa. Interaction, yaitu kegiatan tatap muka antara dosen dan mahasiswa untuk membahas mata kuliah yang dilakukan di kelas untuk mencapai capaian pembelajaran. Kemudian assessment, yaitu pemberian tugas terstruktur yang direncanakan, misalnya membahas suatu artikel kuis dan menyelesaikan kasus guna untuk mengukur kemampuan mahasiswa dalam menerima materi pelajaran. Sebelum masuk ke dalam penjelasan sistem pengajaran yang saya terapkan, terlebih dahulu saya menjelaskan tentang mata kuliah yang saya bawakan. Mata kuliah yang saya bawakan yaitu Farmasi Rumah Sakit. Mata kuliah ini berada di semester 5 dengan bobot 3 SKS untuk teori, tanpa praktikum. Mata kuliah ini dapat diambil dengan persyaratan telah menyelesaikan mata kuliah manajemen farmasi dan pengetahuan tentang farmakologi. Setelah melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami tentang organisasi rumah sakit, instalasi farmasi rumah sakit, komite farmasi dan terapi rasional, pengelolaan obat dan perbekalan farmasi, yaitu meliputi seleksi, perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, distribusi, dan penarikan dan pemusnahan, serta proses pengendalian dan administrasi sesuai standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Kemudian, pengelolaan alat kesehatan steril, pengendalian infeksi, penanganan limbah B3, dan serta sasaran keselamatan pasien menurut standar akreditasi di rumah sakit. Selanjutnya saya akan menjelaskan CPMK dan seluruh capaian pembelajaran lulusan yang telah diturunkan harus sejalan dengan profil lulusan program studi. Pada mata kuliah ini dijabarkan sebanyak 7 CPMK. CPMK pertama, mampu memahami konsep organisasi dan klasifikasi rumah sakit. CPMK kedua, mampu memahami tentang peran dan fungsi instalasi farmasi rumah sakit. CPMK ketiga, mampu memahami tentang manajemen perbekalan farmasi di rumah sakit. CPMK keempat, mampu memahami tentang pelayanan farmasi klinik di rumah sakit. Kemudian CPMK kelima, mampu memahami kebijakan sentralisasi pengelolaan alat kesehatan steril. Kemudian mampu mengaplikasikan cara pengendalian infeksi dan resistensi antimikroba dan di rumah sakit. Kemudian yang terakhir CPMK 7, mampu mengaplikasikan cara penanganan limbah perbekalan farmasi di rumah sakit. Untuk mengembangkan pengembangan selanjutnya dari CPMK kemudian dijabarkan menjadi subjek PMK atau sub CPMK. Pada mata kuliah ini terdiri atas 14 sub CPMK, kemudian dibagi dalam 14 kali pertemuan dan tidak termasuk UTS dan UAS. Sub CPMK yang akan ditampilkan pada mata kuliah ini adalah pertama, mampu menjelaskan organisasi dan klasifikasi rumah sakit. Yang kedua, mampu menjelaskan tentang instalasi farmasi rumah sakit. Ketiga, mampu menjelaskan tentang seleksi perbekalan farmasi dan komite farmasi dan terapi rasional di rumah sakit. Keempat, mampu menjelaskan tentang perencanaan perbekalan farmasi. Yang kelima, mampu menjelaskan tentang pengadaan perbekalan farmasi. Keenam, mampu menjelaskan cara penerimaan dan penyimpanan perbekalan farmasi. Ketujuh, mampu menjelaskan distribusi perbekalan farmasi.
Kedelapan, mampu menjelaskan penarikan dan pemusnahan perbekalan farmasi. Kesembilan, mampu menjelaskan mengenai pengendalian dan administrasi di instalasi farmasi rumah sakit. Kemudian yang ke-10, mampu menjelaskan pelayanan farmasi klinik di rumah sakit. Ke-11, mampu menjelaskan terkait keselamatan pasien, meso, beserta alur pelaporannya. Ke-12, mampu menjelaskan kebijakan sentralisasi pengelolaan alat kesehatan steril. Ke-13, mampu menggambarkan penanganan infeksi dan penatagunaan resistensi antimikroba di rumah sakit. Ke-14, mampu menggambarkan penanganan limbah B3 di rumah sakit. Untuk mendukung kegiatan pengajaran di kelas, saya menggunakan berbagai literatur seperti buku, jurnal, maupun bacaan yang mendukung entah itu dari jurnal internasional maupun jurnal nasional terakreditasi. Ini berguna untuk mendukung perkembangan ilmu pengetahuan terkait dengan materi yang saya bawakan. Itulah modal delivery yang saya sampaikan pada proses pengajaran mata kuliah farmasi rumah sakit yang saya bawakan. Adapun sistem interaksi yang saya lakukan di kelas yaitu sistem SCL atau Student Centered Learning, di mana sistem ini merupakan pembelajaran yang menempatkan mahasiswa sebagai peserta didik atau subjek, sehingga akan mengembangkan minat menjadi lebih aktif, kreatif, dan inovatif pada setiap mahasiswa. Kemudian, sistem cooperative learning adalah pendekatan pembelajaran yang menekankan kerjasama antara mahasiswa dalam kelompok kecil yang heterogen untuk mencapai tujuan belajar bersama. Kemudian, case study dengan menggunakan kasus nyata atau simulatif sebagai bahan diskusi dan analisis untuk melatih mahasiswa berpikir kritis, memecahkan masalah, dan mengambil putusan. Tujuan dari beberapa model interaksi itu adalah untuk meningkatkan keaktifan dan meningkatkan kemampuan berpikir kritis, menciptakan kolaborasi, dan mampu bersikap kooperatif pada mahasiswa. Adapun platform yang saya gunakan yaitu Septima Edlink Universitas Negresky, di mana platform tersebut mahasiswa akan mengisi presensi kelas, mengisi kuis, dan mengumpulkan tugas yang diberikan. Itulah aspek asesmen yang saya lakukan, yaitu proses penilaian kepada mahasiswa secara objektif sesuai dengan kemampuan mahasiswa itu sendiri. Asesmen ini saya lakukan dengan harapan mahasiswa dapat mengetahui proses penilaian yang saya lakukan secara transparan dan objektif. Dalam menerima materi pembelajaran dalam aspek asesmen, ada 6 indikator penilaian yang diukur. Pertama, kehadiran dengan bobot 10%, tugas dengan bobot 10%, kuis dengan bobot 10%, kemudian keaktifan dalam diskusi dengan bobot 10%, kemudian kelima, ujian tengah semester dan ujian akhir semester dengan masing-masing bobot 30%. Indikator penilaian tersebut disampaikan pada awal perkuliahan agar mahasiswa dapat mengetahui proses penilaian yang saya lakukan secara transparan dan objektif. Demikian pemaparan aspek yang saya terapkan dalam proses pembelajaran yang saya lakukan. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas dengan micro teaching secara luring, yaitu mata kuliah farmasi rumah sakit yang saya ajarkan pada semester ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah ya. Semoga senantiasa sehat ya, senantiasa berbahagia, dan senantiasa hati dalam kondisi tenang hari ini sehingga dapat menerima materi dengan baik ya. Oke, kita hari ini masuk ke pertemuan ke-14 ya, tentang penanganan infeksi dan penatagunaan resistensi antimikroba di rumah sakit. Jadi sebelum itu mungkin kita isi presensi dulu. Silakan adik-adik scan barcode di atas. Sudah? Oke, kita lanjut ya. Nah, pekan lalu ada yang masih ingat kita belajar tentang apa? Sterilisasi ya. Jadi kita pekan lalu belajar tentang sterilisasi alat dan kesehatan di rumah sakit. Ya, hari ini kita masuk kepada pertemuan ke-14, itu masuk pada sub CPMK 13 tentang mahasiswa mampu menggambarkan
penanganan infeksi dan penatagunaan resistensi antimikroba di rumah sakit. Saya mau tanya dulu sedikit ke adik-adik semua, apa sih itu yang dimaksud sebagai infeksi? Yang tahu? Oke, silakan Anastasia. Jadi yang seperti infeksi, di mana infeksi merupakan suatu penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme seperti virus, bakteri, kuman, lainnya. Oke, betul ya. Jadi infeksi itu seperti yang dijelaskan oleh teman tadi, ada infeksi yang disebabkan oleh apa? Bakteri, fungi, kemudian ada virus, yaitu yang dimaksud dengan infeksi. Nah, kalau antimikroba, apa itu antimikroba? Ada yang tahu? Ya, Anastasia lagi, silahkan. Jadi antimikroba adalah suatu obat yang digunakan untuk mengobati infeksi yang disebabkan oleh suatu mikroorganisme. Oke, betul ya. Jadi betul. Jadi antimikroba itu adalah obat yang digunakan untuk mengobati infeksi tadi, ya, seperti itu. Nah, fokus pada materi kita kali ini adalah terkait bagaimana sih implementasi dari penanganan infeksi dan penatagunaan resistensi di rumah sakit, ya. Jadi fokusnya itu. Jadi kita tidak mendalami terkait misalnya bagaimana farmakologinya atau bagaimana terkait dengan pengetahuan sainsnya, tapi kita fokus ke bagaimana sistem manajerial rumah sakit terhadap hal ini, ya, terhadap penanganan infeksi dan tata guna antibiotika di rumah sakit. Nah, mungkin ini pendahuluan ya. Jadi mungkin teman-teman pernah mendengar apa itu infeksi HAIS atau infeksi nosokomial. Apa sih itu infeksi HAIS? Jadi ini adalah infeksi yang didapatkan di rumah sakit. Sederhananya seperti itu ya. Jadi di sini terlihat ya. Jadi HAIS itu berdampak pada morbiditas. Morbiditas itu dalam hal bisa kematian, bisa lama rawat, dan lain sebagainya. Dan kemudian ada namanya resistensi antimikroba ya. Ini mengglobal. Jadi bukan hanya di Indonesia, tapi kejadiannya secara global ya. Kemudian ada namanya strategi untuk penatagunaan antibiotik yang efektif di rumah sakit. Jadi rumah sakit harus punya strategi untuk pengendalian resistensi itu sendiri ya. Nah, ini beberapa informasi ya, jurnal ataupun dari informasi yang kita dapatkan dari website ya, entah itu dari WHO atau dari jurnal yang mengatakan bahwa ternyata isu tentang resistensi antibiotik itu atau antimikroba itu sangat populer saat ini. Bahkan di Indonesia penatagunaan resistensi antimikroba itu sudah masuk dalam program nasional. Bahkan kalau di rumah sakit ada namanya penilaian akreditasi untuk penatagunaan resistensi antimikroba di rumah sakit. Ya, seperti itu. Jadi ini bukan sesuatu yang baru, tapi ini adalah sesuatu yang sudah dilakukan sejak lama dan melibatkan banyak pihak. Apa sih topik pembelajaran kita hari ini? Yang pertama itu apa sih infeksi HAIS atau nosokomial, kemudian faktor risiko infeksi di rumah sakit, kemudian apa strategi penanganan infeksi, kemudian apa itu resistensi antimikroba, kemudian dampak AMR di rumah sakit, prinsip penatagunaan antibiotik, peran tenaga kesehatan, kemudian ada kesimpulan dan rekomendasi. Apa itu infeksi nosokomial? Jadi infeksi yang didapatkan di rumah sakit, ya. Seperti itu. Jadi biasanya itu infeksi ditandai dengan infeksi setelah 2 hari atau 48 jam setelah pasien dirawat. Contohnya dari mana? Dari alat-alat kesehatan yang dipakai pasien. Misalnya ventilator, infeksi kateter ya. Mungkin teman-teman pernah lihat kateter di rumah sakit ya. Lewat situ ya, pernah lihat ya. Kemudian ada infeksi luka operasi. Ya, habis dibedah, kemudian ada infeksi di situ ya. Kemudian sumber lainnya bisa dari pasien, bisa dari alat, atau bisa dari tenaga kesehatan sendiri. Ya, tenaga kesehatan itu nanti kalian calon insya Allah ya. Nah itu HAIS. Kemudian apa sih faktor risikonya? Ada prosedur penggunaan alat ya, misalnya kateter, intubasi, kemudian dipengaruhi juga oleh imunitas pasien, imunitasnya rendah gitu ya. Kemudian penggunaan antibiotik yang tidak tepat, ini highlight ya, saya highlight di situ karena itu merupakan tugas dari
farmasi rumah sakit itu sendiri ya. Kemudian kebersihan tangan yang buruk dan kepadatan pasien yang tinggi. Ya. Selanjutnya, di sini strategi penanganan infeksi. Jadi yang pertama itu kebersihan tangan. Ya, kebersihan tangan, tahu cara semua cuci tangan? Ada yang masih ingat cara cuci tangan yang benar? Ada yang masih ingat? Tahu ya, tahapannya begini ya. Nah, kemudian ini ya, gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi ini harus diterapkan dimanapun teman-teman berada ya, sebenarnya cara cuci tangan ini penting sekali. Kemudian sterilisasi alat medis. Nah, ini kemarin pekan lalu yang kita sudah bahas tentang bagaimana proses sterilisasi alat di rumah sakit. Entah itu alat untuk tindakan operasi ataupun alat untuk perawatan pasien di rumah sakit yang digunakan berulang atau reuse ya, seperti itu. Kemudian ada namanya isolasi pasien infeksius. Kalau kita tahu misalnya ada pasien yang istilahnya misalnya pasien tuberkulosis misalnya atau pasien HIV, itu dipisahkan pada ruangan sendiri gitu, tidak digabung dengan pasien lain. Kemudian ada namanya surveillance infeksi secara aktif. Ini tugasnya komite atau tim PPRA di rumah sakit ya. Kemudian ada pelatihan staf kesehatan. Jadi pelatihan itu dilakukan secara kontinu untuk memastikan bahwa staf itu memahami atau istilahnya mengingat apa yang telah dan harus dilakukan di rumah sakit itu ya. Kemudian apa itu resistensi antimikroba? Ada yang bisa di sini menjelaskan tentang resistensi antimikroba? Apa sih itu resistensi antimikroba? Ada yang masih ingat? Ini pelajaran farmakologi, resistensi. Coba ya, silakan. Resistensi adalah keadaan di mana orang Sudah kebal ya. tidak sudah kebal Nah, jadi kumannya atau bakterinya dia sudah kebal terhadap antibiotiknya ya, seperti itu. Jadi penyebab utamanya itu bisa penggunaan antibiotik yang berlebihan atau tidak tepat. Makanya itu adalah dua hal yang perlu diperhatikan. Contoh bakteri resisten itu. Contohnya adalah methicillin resistant Staphylococcus aureus ya, atau MRSA, kemudian ada Carbapenem resistant Enterobacter atau CRE, kemudian ada namanya ISBL, ya ini populer sekali di rumah sakit. Kemudian ada namanya CRAB ya, Carbapenem resistant Acinetobacter baumannii. Jadi ini adalah beberapa bakteri yang kalau digunakan obat itu banyak obat yang tidak mempan pada bakteri ini. Istilahnya dia sudah kebal gitu. Kita mau kasih obat misalnya golongan Carbapenem, nggak mempan. Kenapa? Karena dia masuk dalam kategori kelompok bakteri MDR. MDR itu istilah multi drug resistant. Jadi hanya obat-obat khusus yang bisa digunakan untuk mengobati infeksi ini. Contohnya kalau misalnya MRSA ini ya, MRSA itu hanya vancomycin tersedia saat ini yang bisa digunakan untuk terapi farmakologi. Ya. Nah, kalau SBL ini untuk golongan beta-lactam dia akan berkurang pilihannya. Jadi bahkan beta-lactam banyak yang sudah resisten, makanya digunakan golongan Carbapenem ya, gitu. Nah, lanjut. Nah, di sini apa sih dampaknya untuk rumah sakit ketika terjadi AMR ini? Yang pertama itu infeksi lebih sulit diobati, karena tadi ada resistensi tadi ya. Betul ya, resistensi ya. Sulit diobati karena kebal tadi ya. Nah, betul ya. Jadi kemudian ada namanya peningkatan durasi rawat inap. Rawat inapnya menjadi lebih lama gitu ya. Kemudian karena lama perawatan berpengaruh juga pada biaya perawatan yang lebih tinggi. Biaya perawatan itu termasuk itu lama rawat inap, obat yang digunakan, terus bahan habis pakai yang dipakai ya. Kemudian meningkatkan angka kematian. Ya, kemudian yang terakhir itu yang paling parah, terbatasnya pilihan terapi. Kalau terbatas pilihan terapi, kita nggak tahu mau ngapain ini pasien, gitu ya. Itu makanya itu sangat penting. Kemudian ada namanya program tata guna antimikroba di rumah sakit ya. Apa tujuannya? Tujuan itu untuk menurunkan resistensi. Jadi resistensi tadi dicoba diturunkan. Kemudian ada namanya efisiensi biaya. Semakin sedikit antimikroba yang kita keluarkan, biaya perawatan pasien juga semakin murah atau makin sedikit, betul ya.
Kemudian ada namanya tim ASP ya, di rumah sakit itu ada namanya tim ASP, itu yang terdiri atas dokter, farmasis ya, kita farmasis, kemudian ada mikrobiologis, perawat, dan manajemen rumah sakit. Jadi ini harus ada di rumah sakit ya. Nah, kemudian apa sih prinsipnya itu kalau untuk tata guna antimikroba ya atau antibiotik? Oke, gunakan antibiotik hanya bila diperlukan. Pertama, jadi infeksi virus tidak menggunakan antibiotik. Kalau antivirus guna apa obatnya? Virus ya. Obatnya apa? Antivirus. Jadi kalau bakteri antibiotik gitu ya. Kalau fungi apa? Anti jamur ya, betul ya kayak gitu. Jadi harus sesuai. Kemudian ada namanya pilihan antibiotik spektrum sempit ya bila memungkinkan. Kemudian berikan dosis dan durasi yang sesuai. Jadi harus sesuai dosisnya. Lama pemberian obatnya juga harus sesuai. Kemudian evaluasi terapi berdasarkan hasil kultur dan sensitivitas ya. Jadi harus ini harus dilakukan evaluasi nih. Misalnya kalau kita di rumah sakit itu setiap 3 hari atau setiap 5 hari dilakukan pemeriksaan klinis pasiennya membaik atau tidak. Ya, kalau tidak membaik berarti kita harus evaluasi ya. Kalau misalnya membaik berarti bisa dilanjutkan. Nah, seperti itu. Kemudian apa sih peran tenaga kesehatan di sini ya? Ya dokter tentu saja ya, ada diagnosa yang tepat, resep harus rasional. Kemudian perawat itu edukasi pasien tentang hand hygiene. Jadi hand hygiene itu diedukasi di rumah sakit ya. Diberitahukan ke pasien cara cuci tangan yang benar. Kemudian ada namanya pemantauan efek samping karena kan perawat 24 jam gerak dengan pasien, jadi harus dipantau efek samping. Kemudian apoteker nih yang saya highlight di sini. Validasi resep, edukasi penggunaan. Validasi resep itu kita harus tahu, ini kalau jenis infeksi ini bisa nggak untuk antibiotik? Ya misalnya kayak gitu ya. Jadi misalnya kalau infeksi virus, misalnya kita dikasih antibiotik, kita ingatkan dokternya, dok, ini pasien kena virus misalnya, kok dikasih antibiotik gitu ya, jadi ditanya gitu sama dokternya. Kemudian ada peran manajemen di sini, mendukung kebijakan dan pengawasan. Jadi manajemen itu harus mendukung dari segi apa? Dari segi pembiayaan, dia harus mendukung karena dalam proses tata guna ini ada biaya juga yang dikeluarkan ya. Jadi semua harus mendukung. Nah, di sini apa kesimpulan dan rekomendasinya? Jadi infeksi atau AMR itu merupakan tantangan besar di rumah sakit. Saat ini karena banyak sekali penyakit di rumah sakit ya, variasi penyakit banyak sekali dan dokter banyak sekali juga. Jadi ini berpotensi untuk menyebabkan terjadinya perbedaan terapi atau terapi klinis di rumah sakit. Makanya tantangan terbesarnya itu di situ. Kemudian pencegahan infeksi dan ASP adalah kunci utama. Jadi pencegahan infeksi itu dilakukan dengan cara yang sederhana kayak tadi, cuci tangan ya, sterilisasi alat ya. Kemudian dilakukan juga dalam bentuk kolaborasi tenaga kesehatan dalam penanganan resistensi antibiotik. Nah, butuh kolaborasi semua pihak. Di sini mungkin saya tambahkan ya, jadi yang berperan di sini bukan hanya sekedar tenaga kesehatan sebenarnya, bahkan tenaga non kesehatan misalnya ya, security ya, atau dietitian yang mengantar makanan misalnya di rumah sakit itu, atau yang penjaga pasien, pendamping pasien itu juga harus terlibat dalam ini ya, penanganan infeksi atau resistensi antibiotik di rumah sakit. Terutama dalam infeksi ya, jadi harus diajari juga cuci tangan keluarga pasiennya ya. Memegang pasien pun harus cuci tangan dulu. Ya, setelah memegang pasien atau ada di tempat pasien, cuci tangan lagi, gitu. Maka cuci tangan itu penting. Kemudian ada namanya edukasi dan audit berkelanjutan. Ini harus didukung oleh kolaborasi tadi dan manajemen. Ya, jadi harus dilakukan. Oke, ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Coba berdiri. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan bertanya, apa strategi rumah sakit dalam hal ini farmasi rumah sakit sebagai penata gunaan resistensi antimikroba? Oke, Sekian dan terima kasih. Ya. Ya, Pak.
Oke, mungkin kita bisa lihat tadi ya, mungkin akan saya jabarkan lebih rinci. Jadi apa sih strategi rumah sakit? Ya, jawabannya akan terjawab di sini. Jadi ada program dari rumah sakit namanya program ASP atau Antimicrobial Stewardship Program. Jadi ini adalah salah satu strateginya. Jadi membentuk tim ASP atau tim PPRA untuk mengoptimalkan terapi antibiotik. Jadi kalau di rumah sakit sekarang penggunaan antibiotik itu tidak seperti dulu gitu. Dokter meresep antibiotik langsung diberikan, tidak. Jadi ada beberapa klasifikasi antibiotik yang perlu untuk diperhatikan. Entah itu antibiotik lini pertama, lini kedua, lini ketiga, ya 3 lini itu. Jadi lini 1 itu adalah lini akses, jadi dokter bisa meresepkan dan farmasi bisa menyiapkan. Ya, kemudian kalau lini 2 dan lini 3 kalau di rumah sakit itu sudah melewati konsultasi dengan tenaga ahli. Nah, tenaga ahli itu dari mana? Dari tim ASP ini. Ya. Kemudian tim ASP itu ada banyak nih ya, ada dokter di sini. Biasanya dokter ahli itu adalah dokter infeksi, ya, ahli infeksi. Kemudian farmasis kita ya, kemudian mikrobiologi, perawat, dan manajemen. Itu harus ada kolaborasi di sini. Kolaborasinya. Jadi ada tim ASP, kemudian membentuk membuat standar operasi prosedural ya. Untuk bagaimana tata guna antibiotik di rumah sakit atau antimikroba di rumah sakit ya. Biasanya itu dalam bentuk keputusan direktur. Nah, direktur rumah sakit sudah harus mengeluarkan kebijakan terkait itu ya, terkait tata guna antibiotika di rumah sakit atau bagaimana tata guna penanganan infeksi di rumah sakit. Jadi semua ada kebijakannya dan itu harus diperhatikan oleh manajemen tadi ya. Jadi selain dari tenaga kesehatan yang terlibat atau staf rumah sakit yang terlibat, ada juga keterlibatan manajemen. Oke, terjawab? Oke, makasih. Pertanyaan menarik ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Oke, sudah ya. Oke, sekian untuk hari ini. Jadi kita masuk ke tugas ya. Jadi tugasnya silakan nanti lihat penjelasan tugasnya di barcode. Jadi silakan scan barcode untuk tugas. Jadi ini tentang mind mapping peran tenaga farmasi dalam pengendalian infeksi dan penata gunaan resistensi antimikroba di rumah sakit. Penjelasan tugasnya ada di barcode ya. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya tentang penanganan limbah B3 di rumah sakit. Ya. Oke, sekian dari saya hari ini. Lebih dan kurangnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pemaparan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, PDD, UKT-PT, khususnya dalam bidang pengajaran untuk memenuhi syarat sertifikasi dosen tahun 2025. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.